Oke, lanjut kita pada pertemuan yang ketiga, dimana untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas mengenai jurnal khusus pembelian atau biasa disebut dengan purchase journal. Nah, untuk purchase journal ini adalah jurnal yang khusus mencatat semua transaksi pembelian yang sifatnya kredit, dimana untuk sumber dokumennya sendiri adalah faktur, dimana untuk fakturnya adalah kop perusahaan orang lain atau perusahaan supplier tempat kita untuk membeli persediaan barang dagang seperti itu. Oke, di sini untuk purchase journal format laporan jurnal khususnya kira-kira seperti ini bentuknya ya, dimana untuk kolom debit di sini ada freight paid, ada PPN income dan ada merchandise inventory. Sedangkan untuk kredit di sini ada account payable. Oke, di sini pula saya sudah sediakan untuk soalnya dari PD Mitra ya. Di sini sudah saya siapkan. Oke, kita langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu. Kita coba cek satu-satu dari dokumen transaksi nomor 1 sampai terakhir, mana-mana yang akan kita input atau akan kita masukkan ke dalam jurnal pembelian ini. Di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk menginput atau mengisi jurnal pembelian adalah kita akan mencari sumber dokumen yang di situ ada tulisan faktur atau dokumen faktur yang kopnya perusahaan orang lain atau berarti kopnya selain PD Mitra di sini. Oke, sekarang kita coba cek satu-satu untuk dokumen transaksinya. Oke, faktur di sini kopnya perusahaan PD Mitra berarti bukan di sini. Oke, kita lanjut ke dokumen yang lain di sini. Oke. Baik, untuk transaksi di sini ada transaksi dokumen nomor 10 tanggal 10 Desember. Di sini ada faktur atau bukti transaksi faktur di mana kopnya adalah perusahaan dari PT Putri. Artinya ini adalah pembelian secara kredit. Berarti ini akan kita input di jurnal khusus pembelian ini. Oke, kita mulai dari kolom tanggal. Di sini tanggalnya adalah tanggal 10. Kita masukkan di kolom tanggal di sini. Lalu kemudian untuk invoice numbernya, nomor faktur bisa kita ambilkan dari nomor faktur ini F05 berarti. Lalu selanjutnya untuk deskripsi ini kita bisa isikan nama suppliernya atau PT Putri ini kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita masukkan nilai pembeliannya. Perhatikan untuk pembelian ini saya sarankan kita mengisi dari kolom debit, beda dengan penjualan. Kalau penjualan kita mengisi dari kolom kredit, sedangkan untuk purchase journal atau transaksi pembelian secara kredit ini kita akan input mulai dari kolom debit. Oke, yang pertama adalah kita akan coba input nilai pembeliannya. Nah, untuk nilai pembelian dari PT Putri sendiri kepada PT Putri kita ambil dari total harga ini, berarti yang ini 276 ini kita input di kolom merchandise inventory sini. Oke, kita input ke sini 276 juta. Kemudian kolom PPN di sini ada 27.600.000, kita bisa input di PPN income. Lalu selanjutnya freight paid ini adalah beban angkut pembelian. Oke, beban angkut pembelian di sini ada 1 juta. Ini kita masukkan ke kolom freight paid ini. Nah, sehingga untuk mencari atau menjumlah berapa nilai hutang dagang yang muncul, ini kita tinggal jumlahkan saja freight paid tambah PPN income dan tambah merchandise inventory ini. Sehingga ketemulah di sini untuk nilai hutang dagangnya yang muncul adalah 304.600.000. Ini sudah sesuai dengan faktur yang ada di kolom total paling bawah sini 304.600.000. Oke, itu yang dokumen yang pertama. Kita lanjutkan untuk dokumen yang selanjutnya. Oke, di sini ada nota kredit ya. Ini nanti masuk di jurnal umum, bukan? Kita cari faktur ya. Kita cari faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Oke, ini faktur kopnya PD Mitra berarti bukan. Ini transaksi penjualan secara kredit. Kita cari faktur. Oke, di sini ada faktur untuk transaksi nomor 20, dokumen transaksi nomor 20. Di sini ada faktur, kopnya adalah PT Tiara. Oke, sekarang kita masukkan dokumen transaksi nomor 20 ini. Oke, kita input yang pertama adalah tanggalnya. Kita masukkan di sini tanggal 22. Ya, di sini nomor fakturnya adalah A17. Lalu untuk deskripsinya ini adalah PT Tiara, kita isikan nama suppliernya PT Tiara. Baru kita input nilai pembeliannya. Oke, kita mulai dari nilai pembeliannya di sini. Oke, untuk PT Tiara sendiri atau pembelian secara kredit kepada PT Tiara, di sini ada total harga 373.090.000. Ini kita input di kolom merchandise inventory sini sebagai nilai pembeliannya. Kemudian kolom PPN jumlahnya ini kita masukkan di kolom PPN income ini sebagai
nilai PPN yang muncul dari nilai pembeliannya ini. Kemudian yang terakhir adalah untuk freight paid-nya, kita cari apakah ada freight paid. Ternyata di sini tidak ada beban angkut pembelian. Berarti untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang yang muncul di sini adalah kita tinggal menjumlahkan berapa nilai pembelian plus nilai PPN-nya, sehingga ketemulah nilai hutang dagang yang muncul dari transaksi pembelian kredit sebesar 410.399.000. Ini sudah sesuai dengan dokumen transaksi yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke dokumen transaksi yang selanjutnya. Oke, untuk dokumen transaksi selanjutnya ini bukan, ya ini penjualan kredit. Oke, di sini ada faktur, kopnya adalah CV Anggi. Ini pun sama, ini berarti adalah pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita input di jurnal khusus pembelian ini. Kita masukkan mulai dari tanggalnya, ya di sini. Ini adalah tanggal 29 Desember ya. Kemudian nomor fakturnya adalah G11. Kemudian di sini deskripsinya kita bisa isikan nama customernya CV Anggita. Lalu kita masukkan nilai atau jumlah nominal pembeliannya. Kita mulai dari total harga 288 juta ini. Total harga ini kita masukkan di kolom merchandise inventory sebagai nilai pembeliannya. Kemudian PPN ini 28.800.000 ya, jumlah kolom PPN ini kita masukkan di PPN income ini sebagai nilai PPN yang muncul. Dan yang terakhir adalah beban angkut pembelian. Di sini pun untuk transaksi pembelian tanggal 29 tidak ada beban angkut pembelian, sehingga untuk mengetahui berapa nilai hutang yang muncul di sini hanya PPN income ditambah nilai pembeliannya. Sejumlah di sini adalah 316.800.000. Ini didapat dari PPN plus merchandise atau nilai pembelian. Ini sudah sesuai dengan nilai faktur yang ada di dokumen. Oke. Kita lanjut lagi, apakah masih ada? Oke, ternyata habis, selesai. Nah, setelah selesai menginput semua transaksi pembelian dari dokumen-dokumen yang ada, langkah selanjutnya seperti biasa kita jumlah dulu masing-masing kolom. Freight paid ini berapa, PPN income ini berapa, merchant dan seterusnya ini di kolom jumlah ini kita masukkan sini. Ya, jumlahnya seperti ini. Setelah kalian jumlah, langkah selanjutnya adalah kalian menginput kode-kode akun atau memberikan kode akun pada masing-masing nama akun di sini. Oke, untuk freight paid akunnya adalah ini, PPN income adalah akunnya ini, untuk merchandise ini dan account payable adalah ini. Nah, setelah jumlah ini sudah ditemukan dan sudah memberikan kode pada masing-masing nama akun, maka sekarang kita akan masukkan ke dalam rekapitulasi dari data akun yang ada di jurnal pembelian ini. Oke, kita mulai dari kolom debit dulu. Perhatikan di sini kolom debit itu ada 3 akun, freight paid, PPN income dan merchandise inventory, di mana kodenya masing-masing adalah 51200 untuk freight paid, 21700 untuk PPN income dan 11500 untuk merchandise inventory. Kita masukkan dari kode akun terkecil, berarti yang merchandise inventory dulu. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu jumlahnya kita ambilkan dari jumlah kolom merchandise ini 937 juta, ini kita ambilkan masukkan ke sini. Kemudian yang kedua adalah kode akun 21700, ini untuk PPN income-nya. Ya, jumlahnya kita masukkan dari kolom jumlah ini. Kita masukkan sini. Dan yang terakhir adalah untuk kode 51200 untuk freight paid atau beban angkut pembelian. Ini jumlahnya pun sama, kita masukkan di sini. Oke, lalu kolom kredit di sini kolom kredit hanya ada satu akun, yaitu account payable, berarti hanya ini yang kita masukkan. Oke, kodenya ini kita masukkan ke sini. Jumlahnya ini kita masukkan ke kolom jumlah ini. Oke, sehingga masing-masing ini kita jumlahkan. Di sini ketemu nilai masing-masing untuk kolom debit dan kredit itu adalah 1.031.799.000. Sudah seimbang antara kolom debit dan kolom kredit. Oke, ini untuk jurnal pembelian. Saya rasa sangat mudah untuk bisa memahami jurnal khusus pembelian ini. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti kita bahas lagi untuk pertemuan selanjutnya mengenai jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.